Halo sahabat konsumen dimanapun berada, jumpa kembali di podcast Konsumen Bicara Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Pada hari ini kita kedatangan tamu, salah satu anggota Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional, yaitu Bapak Dr. Slamet Riyadi. Sebelum kita mengetahui lebih banyak tentang Bapak Dr. Slamet Riyadi, kita lihat profil Bapak Slamet Riyadi lebih dulu. Ya, tentang bagaimana perkembangan terkini perlindungan konsumen di Indonesia. Apalagi nanti kita kasih clue tentang bocoran Pak Didi ini baru menyelesaikan doktor nih. Di bidang apa nanti kita diskusikan. Selain Pak Didi juga di studio kita hadir juga Ibu Renti Maharani Kerti. Beliau juga merupakan komisioner BPKN 2020-2023. Halo Ibu Renti, apa kabar? Halo Pak Heru, Alhamdulillah kabar baik. Selamat siang Pak Didi. Siap. Selamat siang Bu Pipin. Sehat-sehat ya Pak, Bu. Semua diharapkan sehat ya. Ya, selain Bu Renti juga hadir Bu Vivin Go. Beliau juga merupakan komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Halo Bu Vivin. Halo. Ketemu di sini kita. Iya, ketemu lagi ya Pak Heru. Selamat siang juga ke Pak Didi, Bu Renti, dan para sahabat konsumen Indonesia. Salam konsumen Indonesia berdaya. Iya, terima kasih Bu Pipin. Hari ini kita bahas sesuatu yang menarik nih Bu Pipin, Bu Renti. Jadi Pak Didi ini baru menyelesaikan doktor dengan bahasanya itu adalah air minum isi ulang. Nah, ini kan merupakan topik yang memang memiliki kaitan dengan konsumen karena di rumah-rumah kita itu udah hal yang biasa ya, kita mau minum air isi ulang. Kalau galonnya kita beli yang pertama kali itu beli yang original lah gitu ya. Tapi berikutnya mungkin refill ya. Cuman ada refill yang memang dari merek yang kita beli atau juga yang memang ya banyak inilah kedai-kedai yang bisa menjual air minum isi ulang tersebut. Mungkin berarti bisa ada hal yang menarik Bu yang bisa kita diskusikan dengan Pak Didi, silakan. Ya, baik. Benar sekali nih Pak Heru ya, bahwa memang ya sahabat-sahabat konsumen Indonesia ya, kita sering sekali kita alami ya di lingkungan kita bahwa ada banyak juga kedai-kedai isi ulang nih. Nah, kebetulan tadi saya dengar juga nih Pak Didi. Selamat ya Pak Didi sudah berhasil menyelesaikan disertasi. Kebetulan beliau juga melakukan kajian ya Pak, mengenai isi ulang ya Pak ya. Oke, nah ini tepat banget nih sahabat-sahabat konsumen. Bisa nggak Pak Didi bisa jelaskan kepada sahabat-sahabat konsumen Indonesia? Kan sekarang banyak fenomena nih Pak Didi. Mungkin kalau di Jakarta, di lingkungan saya udah nggak ada, tetapi di daerah-daerah masih ditemukan nih Pak Didi. Kedai-kedai isi ulang yang tidak bermerek. Kira-kira bagaimana pandangan Pak Didi terkait dengan kajian Pak Didi ini? Oh sebentar, ini saya juga menarik ya, karena kan kita bicara disertasi. Oke. Ini saya bawa disertasi saya, jadi kita bicara nih ada ininya, ada buktinya gitu, ada dasar kita bicara. Jadi dalam disertasi yang saya tulis ini tentang bagaimana efektivitas pengawasan depot air minum dalam perlindungan konsumen guna terciptanya kepatuhan hukum yang berkeadilan. Nah, ya kan. Jadi begini ya, Pak Heru, Bu Renti, dan Bu Vivin. Untuk yang kalangan menengah ke atas itu sebenarnya air minumnya insya Allah sudah terjamin karena mereka dengan bermerek, ya kan. Merek itu biasanya sudah semua standar kualifikasi tertentu, punya ISO tertentu. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita konsumen yang menengah ke bawah, yang let's say profesinya dalam disertasi ini saya sebut misalnya supir angkutan, supir becak, tukang ojek, mereka tidak bisa membeli air minum yang bermerek. Mereka akhirnya meminum air minum isi ulang yang tadi Pak Heru sudah sampaikan. Dia beli galonnya pertama, lalu dibawa ke depot air minum, terus kemudian diisi. Nah, diisi terus dibawa pulang, diminum sekeluarga, yang kemudian ternyata dalam beberapa penelitian saya itu ada kasus keracunan sampai sekeluarga dibawa ke rumah sakit. Ada yang keracunan gitu kan, ada yang sampai di Medan tuh yang meninggal satu keluarga gitu, karena memang ternyata air minum itu tidak sesuai standar dan mengandung bakteri E. coli. Ini sangat membahayakan. Makanya concern kita
pada masyarakat kelas bawah yang memang tidak punya akses untuk memiliki air minum isi ulang bermerek. Nah, ini menjadi concern kita. Dalam disertasi ini saya tulis bagaimana sih efektivitas pengawasan itu sampai kemudian konsumen kelas bawah juga terlindungi, gitu ya. Ya Bu Pipin, ada Iya. pertanyaan? Ini loh Pak Didi, betul sekali ya. Karena kan tubuh manusia itu 70% dari air. Air itu sangat penting sekali untuk keberlangsungan hidup gitu loh kan. Kenapa mudah sekali sih depot air minum itu saya lihat masih merajalela ya, terutama di daerah-daerah. Kok mudah sekali sih depot air minum itu didirikan gitu loh. Memang semudah itu. Ini kan jelas-jelas kan tadi udah seperti disampaikan sangat merugikan konsumen gitu loh. Bagaimana sih perlindungan konsumen dalam hal ini gitu loh. Proteksinya kepada konsumen, khususnya yang tadi ya Pak Didi disampaikan yang ke bawah gitu loh. Mereka sudah istilahnya secara ekonomi sudah kurang, kena lagi masalah ini. Ya, jadi memang kalau tanya mudah atau tidak, ternyata dengan nominal 7 juta rupiah, 7 juta besar atau kecil? 7 juta, ya. 7 juta rupiah. Untuk ibu besar atau kecil? Kalau bagi saya sih termasuk lumayan Lumayan, lumayan besar ya. Iya bagi saya. Itu ternyata sudah bisa untuk membuat depot air minum isi ulang. Untuk perizinan itu ya? Iya, karena memang belum diatur oleh undang-undang, Oke. jadi hanya melalui Permenkes Peraturan Menteri Kesehatan diawasi oleh unit-unit kecilnya yaitu puskesmas baik kelurahan ataupun kecamatan, sehingga di sana ketika mendirikan depot air minum isi ulang berdiri dulu, nanti baru dilaporkan izin-izinnya, gitu kan, untuk periksa ke laboratorium. Nah, pemeriksaan ke laboratorium ini juga ternyata tidak berkala, misalnya 2 bulan sekali atau sebulan enggak gitu. Memang dalam Permenkes itu udah 6 bulan sekali, tapi ternyata banyak depot air minum isi ulang yang tidak patuh, tidak melakukan uji sampel terus. Kenapa Tiap tadi? berapa bulan dulu uji sampel itu tiap berapa bulan? Kalau dalam Permenkes itu 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Oh, Tapi ada yang oke. sudah bertahun-tahun tidak melakukan uji itu. Oke. Kan ada unsur kimia, unsur biologis yang harus dites untuk konsumen ketika mau minum itu, jadi aman buat mereka. Nah ini menarik nih Pak Didi ya. Tadi Pak Didi mengatakan bahwa cukup dengan 7 juta bisa mendirikan depot isi ulang. Ya, kemudian landasan hukum, kalau kita bicara apakah memang ada landasan hukum untuk pendirian depot, ternyata tadi Permenkes ya Pak. Iya, betul. Oke, nah tadi ada kewajiban, berarti ada kewajiban si pemilik kedai isi ulang untuk melakukan uji lagi ya Pak ya, Betul. 6 bulan. Betul. Dan kebanyakan dari tadi kajian Bapak bahwa belum semuanya ya, Betul. ternyata pelaku usaha dari kedai isi ulang itu yang melakukan kewajiban itu. Padahal sebenarnya kalau kita mengacu ke Undang-Undang Perlindungan Konsumen nih Pak Didi, ada hak konsumen Betul. walaupun dia tadi angkot, pedagang angkot, terus kemudian dia pedagang kecil, tapi kan dia juga konsumen akhir sama kayak Betul. kita juga, ya. Berarti kan dia punya hak untuk mendapatkan keamanan, keselamatan, dan di sisi lain pelaku usaha pemilik kedai isi ulang juga punya kewajiban untuk melakukan itu dong Pak Didi. Kira-kira bagaimana nih Pak Didi sebagai anggota BPKN di komisi kajian, apakah BPKN juga melakukan suatu kajian Pak terkait ini Pak, sehingga apakah ada rekomendasi yang diberikan BPKN, gimana Pak Didi? Iya, terima kasih Bu Ranti. Jadi memang di Komisi 1 ketika melakukan penelitian pengkajian, kita juga mengirim rekomendasi kepada Menteri Kesehatan. Yang intinya adalah pada Kementerian Kesehatan tolong ketika ini sudah ada Permenkesnya diaturi juga dengan sanksinya gitu. Karena selama ini hanya sifatnya anjuran untuk melakukan pemeriksaan rutin, tapi tidak diikuti dengan sanksi. Akhirnya ketika banyak depot air minum isi ulang yang tidak melakukan secara prosedur 6 bulan sekali melakukan pengecekan, ya kan, dengan berbagai alasan lah yang dikemukakan, itu tidak ada sanksinya, tetap berdiri begitu kan. Nah itu akhirnya kita berikan rekomendasi kepada Menteri Kesehatan untuk membuat juga sanksinya, apakah ada penyegelan, ada penutupan, agar juga mereka aware nih pemilik usaha depot air minum ulang ini gitu. Usaha mereka kan bisa ditutup, bisa disegel kalau nggak comply, tidak patuh terhadap aturan. Itu yang kemudian kita lihat ada hole-nya di situ, ada lubangnya di situ. Ada peraturan, ada saran, ada pelaksanaan, tapi kok tidak ada sanksinya yang mengikat. Nah itu yang kita masukkan ke sana. Nah pengawasannya dengan yang selama ini ada itu seperti apa? Nah, terima kasih Pak Heru. Jadi selama ini ternyata pengawasannya itu 2 minggu sekali. Kalau yang kebetulan saya melakukan penelitian di 8 kota ya, di Jakarta, Bogor, Balikpapan, Bali, Makassar, Surabaya, dan beberapa kota lainnya. Itu ada yang 2 minggu sekali puskesmas datang melakukan pengecekan pengawasan.
Tapi kita tahu bahwa puskesmas ini kan tidak punya kuasa untuk melakukan penutupan penyegelan kan? Iya, betul. Betul kan? Yang ada siapa? Yang ada malah biasanya Satpol PP, dinas-dinas daerah, dia punya kuasa untuk melakukan penutupan penyegelan gitu kan. Nah, yang kemudian di sini menarik gitu. Maka dalam disertasi ini saya tulis juga tambahannya adalah Menteri Kesehatan harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar ketika ada depot air minum Isula yang tidak melakukan secara prosedur, maka diberikan peringatan tertulis, bisa penyegelan, bisa juga nanti mengambil barang-barang secara paksa di kantor Satpol PP. Itu yang kemudian menjadi temuan dan masukan supaya pemerintah tuh aware Pak sama konsumen ini. Ini konsumen rentan loh. Ini saudara kita yang mereka tidak punya akses untuk mendapatkan air minum bermerek yang berkualitas, mereka cuma punya uang pas-pasan gitu ya. Ini sense of crisisnya sangat penting gitu. Pemerintah hadir, negara hadir memberikan perlindungan terhadap konsumen, terutama konsumen yang pendapatannya di bawah gitu. Gitu. Pak Didi, Siap. kalau tadi kan ngomongin bahwa saya setuju sih, maksudnya mesti ada sanksi. Tapi di Indonesia itu sebenarnya law enforcement itu kan sudah ada ya. Nah, yang paling susah itu law enforcement-nya gitu loh, penegakan hukumnya gitu loh. Nah, tadi ditanyakan sama Pak Heru mengenai sisi pengawasannya. Penegakan hukumnya seperti gimana nih kalau mau ada terjadi ditemukan hal-hal seperti begini gitu lah. Ya, terima kasih Bu Vivin. Jadi menarik juga bahwa ternyata teori Friedman itu, Lawrence Friedman, bahwa kalau hukum itu mau jalan itu ada 3. Yang pertama peraturannya yang bagus. Kalau peraturan bagus, kemudian ditunjuk dengan APH, aparat penegak hukum. Yang ketiga adalah culture, budaya masyarakatnya. Kalau 3 ini jalan, ini akan jalan tuh semua struktur hukum. Nah, peraturannya sudah bagus, misalnya ada sanksi. Aparat penegak hukumnya kita sudah punya apa? Yang kita jawab kan? Yang kita punya adalah satu, ada kepolisian, ada BPSK. Yang kemudian juga ada tadi Satpol PP. Nah, yang ketiga adalah culture. Culture ini penting kenapa? Konsumen itu kalau merasa dirugikan, misalnya dia minum air minum isi ulang terus sakit perutnya, dia jangan segan-segan untuk lapor kemana? Misalnya BPSK untuk mendapatkan kerugian itu diganti gitu kan oleh pelaku usaha. Nah ini kemudian juga masyarakat jangan takut-takut untuk melaporkan itu kepada Badan misalnya Sengketa Konsumen yang saat ini ada di tingkat provinsi. Menarik nih Pak Didi tadi menyampaikan bahwa jangan segan-segan ya sahabat-sahabat konsumen kalau memang mengalami masalah tadi ya. Betul. Dan tadi ya saya melanjutkan dari Pak Didi mengatakan bahwa bisa ke BPSK. Tapi jangan lupa juga ya sahabat konsumen Indonesia, kita juga nih Badan Perlindungan Konsumen juga punya channel aduan nih Pak Didi ya. Kita juga punya, bisa adu ke kita, bisa mengajukan aduan ke kita, bisa melalui WhatsApp kita nih 08153 153 153 ya. Jadi nggak perlu untuk datang ke kantor kami ya, atau bisa juga melalui email kami ya. Aplikasi ya. ada BPKN 153. Ya, 153. Jadi WhatsApp 08153 153 153 atau juga aplikasi di BPKN 153. Ya, betul nih para sahabat konsumen. Ayo gunakan hak Anda. Jadilah konsumen Indonesia yang berdaya. Iya, betul. Saya ingin lagi nih menanyakan kepada Pak Didi nih. Ya, tadi Pak Didi melakukan riset ya, ngambil sampel di 8 kota nih, Pak Didi. Bisa nggak Pak Didi sampaikan sedikit penjelasan kepada sahabat-sahabat konsumen kita, bagaimana sih tadi Pak Didi mengutip teori Friedman? Salah satunya ada penegakan hukum dan juga ada culture, budaya di masyarakat. Budaya di masyarakat berarti kan budaya konsumen itu sendiri dan pelaku usaha. Dari penelitian Bapak melakukan kajian di 8 kota, kira-kira menurut Pak Didi apa kendalanya Pak? Budaya dari masyarakat kita kah? Atau budaya dari pelaku usaha kita yang tadi meskipun memang regulasinya baru dalam bentuk peraturan menteri ya, dan tadi kan rekomendasi BPKN juga sudah melakukan rekomendasi ya Pak Didi ya. Jadi kira-kira apa Pak kendala yang di lapangan yang bisa kita lakukan untuk perubahan perilaku mungkin Pak Didi gimana? Jadi memang budaya ini yang kemudian perlu masyarakat itu sadar punya haknya. Saya pernah dengar gitu masyarakat itu di Indonesia kadang cenderung ada budaya nerimo, pasrah gitu. Ketika mereka hak-haknya diabaikan misalnya. Betul, waktu saya penelitian di Surabaya
mereka bilang ya wes Pak pasar aja nerimo dirugikan. Terus kemudian waktu di Bali juga bilangnya apa engkoh omong ya. Engkoh omong itu artinya nggak tega nggak keluar gitu kan. Di Balikpapan mereka bilang tak puasa lah kita Pak, tak puasa itu artinya nggak mampu lah untuk melaporkan itu, nggak tega gitu. Padahal kalau di luar negeri gitu, kalau misalnya kita ke Austria gitu kan, misalnya kita sebagai konsumen, terus kita beli sesuatu, ya beli baju gitu, sampai rumah kita coba nggak cocok nih, kita tinggal balikin aja gitu. Kalau di kita kan nggak, kalau udah dibeli nggak bisa dikembalikan. Kemudian juga masyarakatnya merasa kasihan Pak pelaku usahanya kalau nanti terlibat dengan masalah hukum. Gitu. Nah, ternyata budaya ini tadi yang menurut Friedman itu harus diubah. Karena apa? Karena ketika ini tidak ada perilaku perubahan dari masyarakat untuk yang menjadi lebih baik, maka tadi aparat penegak hukum, aturan sebagus apapun nggak akan jalan karena masyarakatnya seperti tidak menghendaki gitu. Makanya harus dibangun kesadaran masyarakat itu mau melaporkan ataupun mau komplain kalau misalnya dia merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Tapi gini, menarik begini. Ketika saya melakukan penelitian, ada kawan saya, dia juga ini ya melakukan penelitian yang berbeda di konsumen. Kita pesan daging nih, stick gitu ya, ada tulisan itu kan, well done gitu kan, ada tingkatan-tingkatannya. Ininya setengah matang, setengah matang, dia pesan yang well done, artinya benar matang, garing gitu kan. Begitu dibuka ternyata masih merah, masih ada darahnya gitu, kayak setengah matang gitu kan. Nah, terus dia panggil tuh SPG-nya ya, penjaganya, Mbak ini kurang matang Mbak gitu. Tolong dimatengin lagi gitu kan, karena saya pesannya well done. Nah, konsumen yang seperti itu, yang dia punya haknya gitu kan, dia sadar gitu, saya pesannya yang matang banget, bukan yang setengah matang yang kayak gini gitu. Nah, itu yang perlu dibangun karena kebanyakan orang ya udahlah gitu. Nah, itu harus dibangun Pak Heru, berhenti Bu Vivin, agar masyarakat juga sadar akan hak-haknya. Sesuai dengan proporsinya tentunya kan. Proporsinya kalau misalnya semua sadar akan hak-haknya, tertib. Pelaku usaha juga mau kok kalau misalnya si konsumennya sesuai dengan dia merasa dirugikan, sesuai haknya, tidak ada kecurangan, mau kok melakukan itu. Nah, tapi bagaimana dengan sisi pelaku usahanya menurut Pak Didi? Ya, tadi kan kita mencoba membangun budaya membangun budaya masyarakat kita, konsumen kita untuk lebih berdaya, mau melakukan aduan kalau dirugikan. Nah, kira-kira dalam hal isi ulang ini, kira-kira apa nih? Tidak ada, banyak yang tidak melakukan pengujian sampel gitu ya. Itu gimana tuh Pak Didi? Pelaku usahanya harusnya. Dari sisi pelaku usaha. Karena ini kan selain menyangkut keamanan, keselamatan gitu ya kan, kesehatan, dan hal-hal ini tidak boleh ditolerir baik oleh pelaku usaha maupun konsumen. Makanya konsumen itu harus berdaya, apalagi menyangkut hal-hal yang tidak boleh ditolerir seperti keamanan, kesehatan dan keselamatan. Karena air itu kan untuk keberlangsungan hidup kita. Betul. Nah, gimana tuh? Ini menarik nih. Jadi gini, saya ambil kasus contoh ya yang pernah kita mungkin Pak Heru, Bu Renti sama Bu Vivin lihat ya. Jadi zaman dulu itu angkutan transportasi kereta api itu dulu itu mohon maaf ya, masyarakat itu kalau misalnya buang kotoran segala macam di mana-mana gitu kan, bukan di tempatnya. Sembarang tempat lah ya. Itu ada budaya di situ yang turun-temurun yang dilakukan dari zaman kemerdekaan. Tapi apa yang kemudian dilakukan oleh salah satu pimpinan kereta api itu berubah budaya. Bagaimana kereta api itu jadi bersih, tertib, nggak ada yang tidur di lorong, BAB di kamar mandi sesuai dengan tempatnya. Gitu. Itu kan berubah budaya. Itu sangat sulit. Tapi apa yang mereka lakukan berhasil. Gimana caranya? Tadi enforcement. Mereka melakukan, kalau nggak punya kursi untuk duduk ya nggak bisa naik kereta. Kalau misalnya membuang puntung rokok atau apapun di kereta, itu bisa dikenakan sanksi untuk diturunkan di stasiun itu. Ini kan tegas nih. Nah, salah satu cara yang bisa diterapkan di depot air minum isi ulang ini adalah tegas pemerintah daerahnya. Kalau sampai tidak melakukan uji ulang, tidak bisa melakukan pemeriksaan sampel air, kandungan kimia biologis dan yang dipersyaratkan, maka ditutup. Jadi pemerintah daerah. Dari temuan berapa wilayah yang sudah seperti itu Pak Didi? Kira-kira di Indonesia? Sedikit sekali ya Pak Heru ya. Jadi ada bupati dan wali kota yang baru menerapkan itu, yang lain belum. Sampai 10%, 15%? Nggak nyampe Pak Heru. Nggak nyampe 10%? Nggak nyampe 10% di Indonesia. Berarti mayoritas tidak mempedulikan hal itu dia. Mayoritas tidak memperdulikan hal itu, dan itu ironis. Kenapa? Karena mayoritas masyarakat yang minum itu tadi golongan masyarakat bawah dan banyak jumlahnya. Kalau Pak Heru misalnya bangun rumah gitu kan, mungkin tukang-tukang bangunannya akan membeli air minum isi ulang itu untuk minum.
gitu kan. Iya, karena harganya yang Murah. terjangkau bagi mereka ya. Terjangkau bagi mereka. Tetapi mereka juga belum menyadari bahwa itu juga bisa merugikan dirinya sebenarnya ya. Betul. Jadi tadi Pak Didi mengatakan efektivitas pengawasan nih Betul. ya. Nah, dari 8 wilayah kota yang Pak Didi lakukan riset di sini, menurut Pak Didi apakah pengawasan itu perlu ditingkatkan atau bagaimana nih Pak Didi, supaya tadi yang Pak Didi menyampaikan bahwa perlu ada perubahan perilaku dari pelaku usaha di lain konsumen. Mungkin kalau nanti kita ya Pak Heru ya di komisi kita, komisi 2 kan memang tugas kita melakukan komunikasi dan edukasi. Mungkin kita akan next ke depan melakukan edukasi kepada masyarakat di daerah untuk supaya lebih aware ya Pak ya, untuk melakukan bahwa sebenarnya berapa sih selisihnya kan nggak banyak Pak Didi, selisih antara bermerek dan tidak bermerek, supaya bisa masyarakat juga dengan kondisi keuntungan sedikit itu kan tapi membahayakan, gimana dong? Gini Bu Renti ya, karena memang keluarga yang prasejahtera itu sepertinya memang ketika saya wawancara, sulit Pak kita kalau untuk membeli yang bermerek, karena yang tidak bermerek itu kan harganya 4.000 ya. 4.000. Sulang itu 4.000 yang tidak bermerek. Bermerek Kemudian yang 17 bermerek sampai itu 20. ya 17 sampai 20. Iya. Selisihnya luar biasa. Selisihnya sampai 5 kali Iya, lipat. iya. Itu kan kalau misalnya, dan itu nggak sebulan kan, 1 galon itu Iya. cuma bisa 3 hari, 4 Iya. hari, karena mereka satu keluarga. Mereka minum rame-rame dengan anak istri mereka, Minimal dengan 5 ya, minim, 5 galon. nggak Ya. cukup Bu, 10 galon. Oh, 10 galon, selisih sangat besar kan. Kalau tadi tergantung dari jumlah keluarga ya. iya. Kalau Oke. makanya gini sebenarnya Pak Heru, Bu Renti dan Bu Vivin. Kalau untuk daerah yang memang mereka air tanahnya bagus, kualitasnya bagus, saya berulang kali dalam setiap seminar acara ataupun podcast menyarankan ambil dari air sumur atau air bor, pokoknya air tanah. Kalau mereka bagus, diendapkan dulu ya, diendapkan dulu kan. Ciri air yang bagus gimana sih? Satu, tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna. Oke. Kalau Tidak air- berasa, iya. tidak berbau, tidak berwarna ya. Oke, coba kita minum dulu sambil Iya, podcast. oke, Coba minum dulu ini. Ya. Jangan-jangan Iya. berasa ya Pak. Iya. Tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna. Itu Kecuali syarat. minuman ringan kali ya. Minuman ringan kan berwarna biasanya. Ya, Oh, iya. nah kita bicara mengenai ini Pak, air yang sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan, tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna. Itu Bapak Ibu sekalian di rumah nggak usah beli-beli, pakai air sumur, pakai air bor, kemudian didiamkan, larut tanahnya, baru nanti besoknya itu direbus dengan suhu 100 derajat Diamkan 1 hari. 1 hari, biar nanti kotorannya semua ngendap ke bawah, diambil, direbus, ya 100 derajat Celcius seperti mama-mama kita dulu di Iya dulu kampung ya. gitu. Iya. Itu jauh lebih baik. Saya udah cek kadar pH-nya, saya cek semuanya, itu jauh lebih baik daripada yang mohon maaf kalau harus isi ulang gitu. Itu sebenarnya lebih bagus, tidak usah ikut tren-tren pakai air minum galon isi ulang, nggak usah, karena yang lebih bagus yang seperti itu. Kuman-kumannya mati, udah gitu kita tahu sendiri itu dimasak gitu ya. Iya. Dan air yang matang itu pertama, kalau misalnya gini Bapak Ibu sekalian, ada yang mengalami keluhan misalnya pagi-pagi sembelit ya, susah Iya, banget lancar, betul. nggak lancar ya, nggak usah repot-repot. Setengah gelas air dingin, setengah gelas air panas yang direbus itu diminum, kan air hangat ya. Nah, ketika diminum 1 gelas coba, nanti pencernaan akan lebih lancar. Tapi syaratnya apa? Tadi abis bangun tidur langsung minum itu, jangan makan jangan macam Saya segala macam. begitu Pak Didi. Jadi Gitu ya? saya biasa setiap pagi saya bangun tidur, saya melakukan minum minimal 2 gelas ya, 2 gelas itu dengan air kondisi, tidak panas, tidak dingin juga. Jadi sedang yang tadi Pak Didi katakan memang begitu. Ya, khasiatnya itu banyak. Maka saya sarankan itu. Nggak usah ikut tren-tren yang galon. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian teman-teman kita yang ada di wilayah misalnya di Balikpapan, ternyata nggak bisa dibor tuh air. Iya, Iya, itu gimana betul. tuh? Itu apa boleh buat? Itu harus menggunakan air minum isi ulang. Tapi kalaupun yang teman-teman itu tidak bisa beli yang bermerek, beli yang tidak bermerek, ternyata kalau di sana dari penelitian saya itu bukan dari tanah, tapi dari danau gitu ya, tampungan gitu, iya. kemudian dijual, disaringkan. Nah itu kalau sudah dibeli, alangkah baiknya kalau juga direbus gitu ya. Bisa juga ya, berarti air danau itu ya. Ya. Tapi mesti juga dilihat ya Pak ya, yang Betul. bersih ya. Betul. Jadi untuk kita bisa endapkan ya. Oke, ya. Nah, Tapi memang beberapa daerah juga tidak memiliki air tanah yang bagus gitu ya. Betul. Dan di banyak negara sebenarnya air tanah itu menjadi last resort, jadi Iya. dia nggak akan dipakai kalau sistem air minum olahnya yang ke rumah-rumah, PAM kita kenal gitu ya. Iya. Ini mereka biasanya kan cukup bagus gitu ya.
bisa langsung diminum. Memang di Indonesia Iya. masih menjadi kendala gitu. Cuman ini kembali ke tadi ke masalah air minum isi ulang Pak Didi ya. Nah sekarang juga banyak versinya nih. Ada yang mengandung oksigen, ada yang reverse osmosis segala macam. Dari penelitian Pak Didi ada apa yang dilihat dari hal itu? Baik. Yang menarik ya? Menarik ini. Jadi ternyata tuh air itu banyak Pak Heru, ada air mineral, air demineral, air embun, ya kan? Air iya, sumur, iya. ya, Ya, jenisnya ya. ada air Benar. teduh, Iya, iya. banyak sekali jenisnya Pak Heru. Tapi ternyata memang Tuhan sempurna sih ya menciptakan kita. Kita tidak perlu repot-repot yang pakai air mineral, demineral, air embun segala macam enggak. Cukup air yang dari dalam tanah itu saja, ya seperti zaman dulu, itu bisa memenuhi kebutuhan kita. Kenapa? Memang kan tadi benar tuh Bu Vivin bilang bahwa 2/3 dari bagian tubuh kita, termasuk otak kita nih kan, itu berisi cairan. Jadi kalau misalnya kan ada dulu iklannya ya, lemot nih, minum, itu dulu. Kenapa? Kita nggak sebut merek ya, karena kita nggak disponsorin sih ya. Nah, next, bisa sponsor next ya. Jadi ternyata ketika kita minum air putih itu, yang tadinya lemot segala macam itu bisa terang lagi, bisa jreng lagi pola pikir kita. Kenapa? Karena tadi bagian dari tubuh kita termasuk Langsung minum dulu berarti. Jangan Wah, lemot ini. dan dirasa ya Pak Heru ya. Berasa, jangan ada berasanya, soalnya tadi Iya. tidak berwarna, tidak ada rasa, Iya. apalagi Tidak berbau. tidak berbau. Iya. Ini tadi saya coba tidak berbau, tidak berasa juga. Tidak berwarna. Ya, berarti ini juga. Baik. Nah, tadi makanya kenapa biar bisa cesprang gitu tidak lemot, ya tadi banyak minum air putih. Nah, apakah harus demineral, mineral? Nggak harus. Yang penting air putih yang memenuhi persyaratan Permenkes tadi itu bisa menyehatkan kita. Ada temuan nggak Pak Didi dari yang dilakukan penelitian di lapangan yang berizin ini berapa banyak sih? Apa semuanya berizin saat ini atau mungkin mayoritas tidak berizin atau seperti apa? Baik. Atau abal-abal izinnya. Nah itu. Iya benar abal-abal. Ini kan memberikan kepastian pada konsumen juga di sisi Iya, apa? betul. Di tahap awal ya berarti ya. Ya, memang dalam temuan ini karena akademis disertasi, jadi saya bongkar saja ya, bahwa banyak depot air minum isolan tidak bermerek itu yang ternyata tidak memiliki izin. Mereka sistemnya Banyak. keagenan, banyak ya. Jadi mereka buka depot terus menggunakan sistem UV, Iya. ada tandonnya, Iya, iya, dialirkan. iya, Begitu iya, saya iya, tanya, iya. ini ada izinnya? Enggak Pak, kita kan agen Pak. Agen dari mana? Dari sana Pak. Nah, di sana kita cek lagi. Ternyata dia tidak punya lisensi untuk membuat keagenan. Oke. Jadi memang banyak yang tidak Pak Heru tidak memiliki izin seperti yang bersyaratkan. Tapi menariknya apa? Karena tadi kebutuhan masyarakat itu sangat besar akan air minum. Iya. Izin tidak izin yang penting murah, yang penting Iya. ada. Dan yang lebih berbahaya lagi ternyata ketika kita cek ke hulunya, ya itu kan di sumber mata air ya. Kalau yang di Bogor itu Gunung Salak ya, Ya. air Mater Cikarang kalau nggak salah itu. Ketika dibawa dari sana masih bagus airnya gitu kan. Cuma dalam perjalanan itu ini ada beberapa saja sih jadi temuan ya. Ternyata truk-truk yang pengangkut air minum itu ada yang sudah berkarat, ada juga masih bagus gitu. Oh ini yang termasuk yang bermerek ya berarti. Oh bukan, ini yang tidak bermerek. Tidak bermerek. Ya. Yang tidak bermerek ini yang dibawa kan sistemnya dari mata air ke depot kan. Nah itu ternyata truk-truk yang mungkin Pak Heru pernah lihat di tol atau apa itu bawa air minum gitu ya, itu ada yang sudah berkarat. Gitu. Itu kan Terus apakah membahayakan. yang bermerek ini benar-benar pasti aman yang bermerek? Saya tidak berani mengatakan ini pasti aman, tapi setidaknya mereka punya kualifikasi dan kontrol gitu kan. Nah kalau yang saudara-saudara kita ini tidak punya kualifikasi dan kontrol gitu. Saya tidak mengatakan yang itu juga aman ya, saya tidak berani mengatakan itu karena saya tidak punya kompetensi untuk mengatakan atau menilai itu aman. Menarik ya Pak Didi. Air minum dalam kemasan itu kan ada SNI-nya, Standar Betul. Nasional Indonesia. Iya, Nah ini betul. kalau yang untuk air minum yang dapat ulang itu, isi ulang itu seperti gimana? Apakah ada SNI-nya? Saat ini belum ada, belum ada SNI, belum ada standar. Jadi standar seperti apa sih yang bagus? Iya, Apakah iya. harus diambil dari danau? Apakah harus diambil dari mata air? Itu makanya yang jadi kemudian celah gitu kan. Bisa ngambil air mana saja. Walaupun mereka sebenarnya ada ini ya kebohongan publik atau kebohongan terhadap konsumen karena biasanya mereka menuliskan air minum dari mata air gunung apa gunung ini. Enggak, kenyataannya dalam penelitian saya itu mereka ada juga yang menggunakan dari air sumur. Oke ya. Air sumur ada ya, Pak Heru Air tanah juga ada. air tanah gitu kan. Itu yang kemudian keberpihakan kita dan disertasi ini saya tulis gitu kan agar melihat bahwa keberpihakan kita BPKN kepada masyarakat kecil itu ada aware, kepada wong cili itu ada. Nah yang dilakukan BPKN apa aja nih? Tadi seperti disampaikan Bu Renti juga
Ya. rekomendasi atau apa Iya, gitu iya, ya. iya. Rekomendasi sudah kita kirimkan ke Menteri Kesehatan, kemudian kita juga mengadukan hal ini kepada pemerintah daerah agar mereka terhadap aware ke beberapa pemerintah daerah. Setiap kegiatan kita sosialisasikan ini, ada ini, dan harusnya seperti ini gitu ya. Jadi upaya-upaya langkahnya juga seperti itu Pak, sudah kita sosialisasikan kepada pemerintah daerah. Bu Ya, Renti? Pak Didi nih, sebenarnya masih banyak yang ingin kita gali nih Pak, tapi kan kita keterbatasan waktu nih Iya. Pak Didi. Kita nih pingin mungkin Pak Didi bisa menyampaikan pesan-pesan singkat kepada konsumen kita. Kira-kira gimana sih supaya menjadi konsumen cerdas? Kemudian di sisi lain bisa nggak sedikit imbauan kepada pelaku usaha? Dan mungkin juga bagaimana dari aspek pengawasannya, mungkin Pak sebagai sebelum ditutup nih Pak, Betul. ya bisa singkat ya Pak. Baik, ini ada saya kutip ya, buat bagi perusahaan depot air minum Sula yang tidak bermerek, melalui adanya peraturan Menteri Kesehatan diharapkan dapat mematuhi dan segera mengurus perizinan dan regulasi lainnya supaya tercipta kehidupan masyarakat yang aman ketika mengkonsumsi air minum isi ulang yang berasal dari perusahaan tersebut. Lalu pelaku usaha juga harus mau belajar dan memperbarui peraturan dan mekanisme yang ada, gitu ya. Jangan tidak mau belajar. Untuk konsumen, Anda ini sebagai konsumen, kita semua ini konsumen, itu dilindungi haknya oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 99. Anda jangan takut untuk melaporkan kerugian. Ya. Kenapa? Karena suara Anda itu patut dan layak untuk didengar. Demikian. Untuk pemerintahnya mungkin pengawasan Pengawasan pemerintah daerah. Untuk pemerintah khususnya Menteri Kesehatan dan otoritas pengawasan daerah, ya ini perlunya ada peningkatan efektivitas pengawasan dan pengawasan daerah seperti oleh Polisi Pamong Praja dan Laboratorium Kesehatan Daerah sehingga menggalakkan kembali penertiban dan pengawasannya. Selain itu perlunya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai badan dan lembaga yang dapat membantu mereka, yaitu konsumen ya, ketika menghadapi permasalahan perlindungan konsumen. Oke, cukup lengkap ya Bu Renti ya. Bu Pipin, Iya cukup. karena waktu kita terbatas, diskusi ini mungkin harus 2 hari. Iya, Karena kalau betul. beberapa menit, beberapa jam ini kurang gitu ya. Sekali lagi terima kasih Bapak Dr. Slamet Riyadi atas pencerahannya bagi kita dan juga semoga bermanfaat bagi konsumen di seluruh Indonesia. Terima kasih juga untuk Bu Pipin Go, Bu Renti. Sama-sama. Ya, terima kasih sahabat konsumen yang sudah meluangkan waktunya untuk kita berdiskusi bersama dengan Bapak Dr. Slamet Riyadi. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Heru Stadi undur diri. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Terima Konsumen kasih. berdaya. Konsumen Berdaya. Salam berdaya. konsumen Indonesia berdaya.